Demokrasi hari ini agak keliru ya. Selalu disampaikan demokrasi itu memberikan ruang untuk penyampaian aspirasi saja. Memberikan politik tidak hanya masalah ideologi, visi misi partai politik, tapi juga untuk partisipasif ke masyarakat. Menurut saya itu lebih fundamental dan lebih penting dalam pendidikan politik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Kota Surakarta. Ngehik, ngobrol enak, hidangan informasi kepemiluan. Kali ini bersama dengan saya Justinus Arya Arteswara, Ketua KPU Kota Surakarta. Teman pemilih, kali ini kita akan berbincang dalam semangat Hari Sumpah Pemuda. 97 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia mengambil langkah besar untuk mengikrarkan persatuan dan kesatuan. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Teman pemilih, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sosok pemimpin muda, Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Resparti Ahmad Ardianto. Terima kasih Mas. Halo. Ya. Mari kita sapa terlebih dahulu tamu kita pada hari ini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Selamat datang di podcast KPU Kota Surakarta. Ya, ini lebih enaknya kita panggil Bapak atau Mas? Manut Mas. Biar lebih akrab Mas Wali. Siap, gitu ya, siap, karena siap. Monggo, kita monggo. sudah lebih mengenal Mas Wali. Iya. Baik, bisa dimulai untuk pertanyaan yang pertama. Baik. Bapak Mas Wali, untuk memperkenalkan profil singkat Mas Wali, monggo dipersilakan. Oke. Ya, berarti kalau profil singkat ya. Jadi saya lahir di Surakarta, asli Surakarta. Dari kecil, dari mulai SD sampai di strata 1 saya di Solo sampai di UNS, dan lalu lanjut strata 2 di Gajah Mada di UGM di Jogja. Lalu berkarir magang, kerja, dan buka usaha di Jakarta, lalu kembali sebagai notaris sebelum masuk ke pencalonan waktu itu menjadi kepala daerah. Dan sampailah saat ini Mas. Itu profil singkatnya. Dulu aktif di organisasi kepemudaan, baru sekarang memang kita ditugaskan untuk bisa mengemban amanah dari masyarakat, tentunya untuk menjadi pemimpin di Kota Surakarta. Baik, kita berjumpa pada waktu pencalonan dulu ya Mas Wali. Setelah itu kemudian kita tetapkan sebagai pemenang, kemudian pelantikan. Nah, sampai dengan saat ini capaian kerja Mas Wali sudah sampai mana nih Mas kira-kira? Ya, ini kalau kita bicara capaian kerja, kita sekarang di Oktober ini menuju 8 bulan. 8 bulan tentunya masih sangat-sangat dini ya semenjak dilantik hari ini, tapi kita patut bersyukur beberapa program di hari ini sudah mulai berjalan. Walaupun memang kita sebenarnya kalau kita struktur belajar birokrasi, kita masuk itu dalam tahun anggaran yang pemerintahan lama. Jadi program-program kampanye, janji kampanye itu bisa mungkin terlaksana baru di 2026 tengah sampai bahkan 2027. Bahkan kami dilantik pada 20 Februari 2025, itu tahun anggaran RPJMD untuk penganggaran 2026 sudah separuh jalan, jadi memang agak penyesuaian. Tapi sejauh itu sekarang capaian ini kami fundamental sistem ya yang kita bereskan, bahwa kita pada kenyataan sebetulnya ketika kita menjalankan pekerjaan, menjalankan sistem di pemerintah ini secara baik dan benar, itu sebetulnya sudah prestasi. Karena menurut kami banyak sistem di pemerintahan yang harus menjadi penyelarasan.
Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya kasih salah satu case atau contoh ya. Kita kan ada 8 Astacita Surakarta. Iya. Dan di 2,5 tahun awal ini kita fokus ke 4 program. Yang pertama adalah Rumah Siap Kerja, UMKM Center, Posyandu Plus, dan optimalisasi PAD dan BUMD. Ini menjadi salah satu tujuan bahwa kemandirian fiskal, dan itu sudah kita canangkan setelah pelantikan, dan ternyata benar, itu terbukti bahwa di tahun depan dana transfer daerah dari pemerintah pusat itu dipotong hingga 27%, dan di Solo hampir 200 miliar sekian dipotong. Nah, sebetulnya ini kalau kita runtut sebenarnya kita sudah planning jauh hari. Bagaimana Rumah Siap Kerja ini kita siapkan untuk bonus demografi 2030. Kalau kita telat nanti bonus demografi, kita nggak siapkan lapangan kerja. Sekarang lucunya adalah penganggurannya banyak, pelaku usaha juga sulit untuk mencari pekerja. Ini kan ada link and match di situ. UMKM Center kita agak sedikit bias atau kebijakan kita memisahkan antara PKL dan UMKM ini berbeda. Padahal yang harus kita segera kita raih itu UMKM-nya. Dan itu Rumah Siap Kerja sudah launching, UMKM Center sudah launching, Posyandu Plus. Dan alhamdulillah dari survei Litbang Kompas yang kita dapatkan, masyarakat alhamdulillah puas 70% ya dari apa yang kita lakukan pasangan Respati Astrid ini. Jadi di situ Litbang Kompas ini highlightnya malah Posyandu Plus dan Puskesmas Plus. Bagaimana pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat sampai di tingkat bawah itu menjadi optimal. Lalu untuk optimalisasi PAD dan BUMD, ini menjadi salah satu case. Kita ada pegang salah satu BUMD di Kota Solo yang semula itu berjalan laba bersih per bulan itu 80 juta. Sekarang tanpa penambahan modal itu sudah bisa 300 juta per bulan keuntungan bersih tanpa penambahan modal loh Mas. Apa yang saya lakukan? Kerja bener aja, meriset sistem dan dengan prinsip efektif efisien. Itu sudah ada lompatan yang hasilnya nanti akan dinikmati oleh pendapatan asli daerah. Bagaimana pemerintah pusat mendorong kemandirian fiskal. Setiap daerah harus tidak boleh secara terus-menerus bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat, seperti itu. Jadi sekarang pemerintah daerah diharuskan secara mandiri fiskal. Kemandirian fiskal. Bagaimana kita mengatur moneter kita di setiap daerah, dan ini perlu soliditas dan penyesuaian. Kami di birokrat di pemerintah kota juga baru penyesuaian lah saat ini, seperti itu. Ya. Kemudian tadi ada program rumah siap kerja, kemudian kesehatan. Ya. Ini yang saya baca di sosmed itu MBG itu ya Mas. Ya. Selain itu Mas Wali, mungkin apakah ada program untuk pendidikan demokrasi di Kota Surakarta, terutama untuk pemilih pemula, jadi kaum muda seperti itu Mas Wali? Jadi mungkin kalau saya lihat demokrasi hari ini agak keliru ya. Selalu disampaikan demokrasi itu memberikan ruang untuk penyampaian aspirasi saja. Menurut saya tidak hanya itu. Kami di pemerintah kota ada namanya Musren. Musren Bangkel, Musren Bangcam, Musren Bangkot. Dan hari ini kepedulian anak-anak kita, adik-adik kita untuk ikut musren, forum-forum musyawarah itu di demokrasi di tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota tuh tinggi. Kurang, Mas. Sekarang adanya cuman mohon maaf, orang-orang yang mungkin sudah lama. Kita perlu refresh. Nah, anak-anak muda kita sekarang penyampaian aspirasinya hanya melalui media sosial. Nah, ini kami pemerintah kota menangkap peluang itu. Bagaimana musren atau musyawarah rencana bangun itu nanti ke depan itu kita akan open publik dan di media, sehingga partisipan masyarakat itu benar-benar terasa. Kita masih sangat konvensional dengan Bapeda itu penganggaran partisipatifnya hanya monoton, kegiatannya hanya itu saja. Padahal angka indikator tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, indeks pengangguran manusia, stunting itu banyak sekali yang variabel yang harus sebenarnya bisa kita gotong royongkan. Tapi pendidikan politik saya rasa harus sampai masuk ke situ. Tidak hanya masalah banpol lalu membuat pendidikan sekolah politik, bukan hanya itu. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui betul uang rakyat, uang yang dihasilkan pajak dipakai untuk apa. Nah, ini akan ada terobosan nanti di pemerintah kota. Bapeda
sebagai pengatur rencana pembangunan daerahnya akan kita paparkan. Jadi orang membayar pajak itu akan diketahui, oh ini untuk apa. Jadi sangat Lebih transparan. lebih transparan dan terasa. Jadi pendidikan politik tidak hanya masalah ideologi, visi misi partai politik, tapi juga untuk partisipatif ke masyarakat. Menurut saya itu lebih fundamental dan lebih penting dalam pendidikan politik ke depan. Nggih. Untuk mendukung upaya tersebut, Mas Wali dengan menggandeng dinas atau instansi apa ya di Kota Surakarta? Maksudnya menugaskan ya? Ya, melibatkan dalam mewujudkan program tersebut di Kota Surakarta, melibatkan dinas atau instansi. Kalau itu harusnya Bapeda. Bapeda. Iya, Kesbangpol ini, kalau Kesbangpol memang bahasanya Kesatuan Pengendalian Politik ya, tapi itu hanya membina organisasi politik, organisasi kemasyarakatan untuk beraktivitas. Tapi ketika Bapeda, kenapa Bapeda pendidikan politik? Karena salah satu dalam perumusan perencanaan pembangunan itu juga produk politik. Jangan lupa dan jangan salah. Visi misi yang kita daftarkan di KPU itu menjadi dasar untuk RPJMD. Itu produk politik. Jadi jangan sampai kita pendidikan politik itu hanya melalui aspirasi yang didatangkan dari bawah terkait aspirasi yang secara spontan gitu ya. Tapi kita juga melihat bahwa produk-produk politik ini menjadi hal yang perlu diawasi dan partisipasi publiknya harus diharapkan sangat tinggi begitu. Ya. Ya. Kemudian menurut Mas Wali, apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi kaum muda sekarang? Tantangan terbesar ya. Kalau kita melihat tantangan terbesar sekarang adalah kita melihatlah masalah kerusuhan 29 Agustus kemarin. Ya, kita lihat dan kita saksikan betul bahwa penyampaian aspirasi terbuka yang dilindungi oleh undang-undang, penyampaian aspirasi di jalan dan lain-lain itu saya rasa cukup baik. Tapi karena literasi itu jadi ditumpangi oleh kelompok tertentu yang akibatnya merugikan masyarakat itu sendiri, terjadinya kerusuhan itu. Dan kita lihat bahwa pelakunya adalah usianya adalah SMA, bahkan ada beberapa yang SMP. Berarti ini menjadi PR kita ke depan untuk pendidikan kita lebih membuka lagi dan lebih dekat mengetahui gejolak-gejolak di generasi sekarang, bahwa mungkin sekarang pemerintah lagi fokus ke Gen Z gitu ya. Tapi telat. Kita kemarin ngomong milenial, sekarang Gen Z. Padahal ini udah menanti-nanti SD ini mau masuk ke SMP ini Gen Alpha. Nah ini saya rasa pendidikan produk politik, orang yang apatis politik itu karena tingkat kepercayaan ke publik ke pemerintah memang berkurang. Tapi dengan adanya sekarang saat ini keterbukaan informasi yang sangat luas, saya berharap orang yang melek politik, yang kritis, yang benar-benar bisa bukan mementingkan hanya kepentingan kelompok tapi kepentingan negara itu bisa difasilitasi. Dan kami komitmen di pemerintah kota akan membuka kanal itu melalui Bapeda depannya. Kemudian seperti apa ya peran pemuda yang Mas Wali harapkan dalam partisipasi membangun Kota Surakarta ini? Seperti apa? Literasi birokrasi. Itu sangat saya rasa setelah saya dari dunia swasta ya Mas, masuk ke dunia politikan dan masuk sebagai pemerintah, itu pentingnya literasi birokrasi. Bagaimana cara produk politik ini sampai ke masyarakat. Mungkin masyarakat anak-anak muda sekarang hanya melihat dari sisi yang instan, padahal kita ada perencanaan, ada penganggaran dan lain-lain. Dan ini perlu ada literasi birokrasi, bagaimana mengetahui, bagaimana anggaran dari Kota Surakarta itu 2,2 triliun itu untuk menurunkan angka indikator apa saja. Nah, ini perlu pengawasan bersama dan perlu partisipatif untuk kita mengetahui. Itulah yang dibutuhkan untuk literasi birokrasi, selain kanal-kanal ya literasi dari partai politik. Bagaimana partai politik yang mempunyai visi misi tertentu, bagaimana partai politik yang memiliki ideologi tertentu. Nah, itu harus mulai melek politik lah, harus lebih kritis lagi gitu. Seperti itu Mas, saya rasa perlu ada literasi tambahan dan kita butuh nih anak-anak muda yang berani dan bisa memperjuangkan benar-benar
masyarakat banyak, tidak mementingkan hanya kelompok saja. Ya. Mas Wali ini kan dianggap sebagai pemimpin muda ya. Pemimpin muda, kemudian bisa memberikan tips Mas Wali untuk pemuda-pemuda agar menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif itu seperti apa? Ya, simple aja sebenarnya. Pemimpin yang kreatif dan inovatif itu mau mendengar, a good listener. Pemimpin yang baik itu mau mendengar, mau mengetahui dan mau belajar dan mau tahu apa kondisi yang terjadi di bawah. Anak-anak muda sekarang mungkin terlalu mengelompokkan atau asik dengan inner circle namanya. Kalau anak sekarang kan kita fokusnya anak itu gengnya aja, circle mereka sendiri. Ini circle sendiri. Nah ini perlu kita bedah lagi bahwa kenapa mungkin zaman kita dulu ya Mas, organisasi itu menjadi kanal yang istimewa untuk orang ikut berorganisasi. Tapi saat ini anak-anak muda kita serasa enggan masuk di suatu organisasi apapun ya. Mau itu organisasi peduli lingkungan, organisasi kewirausahaan, ataupun organisasi partai politik bahkan. Nah ini untuk tips untuk teman-teman ke depan, anak-anak muda, jika ingin berkontribusi lebih kepada masyarakat dan lebih ada passion untuk membantu masyarakat, maka buka pikiran, open mind, dan mau mendengar keluhan dari banyak orang. Jangan kita melihat suatu tindakan itu dari satu sudut pandang atau satu POV. Kita perlu melihat sudut pandang dari orang lain. Ketika kita sudah mampu mencerna dari sudut pandang orang lain, bahkan kelompok lain, bahkan suku lain, agama lain, dia bisa dikatakan menjadi pemimpin yang layak. Ya. Terakhir Mas Wali. Ya. Sekalian memberikan semacam closing statement gitu ya. Ini apa himbauan Mas Wali pada generasi muda tentunya agar dapat menyadari pentingnya rasa cinta tanah air dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi, Mas. Ya. Saya rasa nyambung ya dari apa yang saya sampaikan di awal ya, ini untuk closing statement kali ini, bahwa jangan apatis terhadap partai politik. Jangan apatis terhadap kebijakan politik. Hari ini media sudah sangat terbuka. Penyampaian aspirasi sudah sangat terbuka. Salurkan kepada tempat yang tepat. Coba gali semua potensi organisasi-organisasi yang ada di sekitar Anda. Lalu salurkan ideologi, gagasan yang penting yang itu untuk bisa tidak hanya kelompok, saya ulangi, itu bisa digagas, disalurkan melalui organisasi-organisasi. Dan saya harapkan dengan melalui kanal KPU ini tidak hanya pada waktu musim pemilu, tapi harapannya rekan-rekan bisa mulai dari sekarang. Kira-kira gagasan atau visi apa yang sesuai dengan harapan, dan kita lihat dari sudut pandang banyak orang, kira-kira asas kebermanfaatannya bisa tercapai. Seperti itu, Mas. Baik, luar biasa sekali ya pesan dan inspirasi dari Mas Wali pada hari ini. Teman pemilih, jangan lupa subscribe dan like, komen di sosmed kami KPU Kota Surakarta. Mas Wali bisa diminum karena terima kasih Mas. Temanya ngehek. Oke. Sambil diminum, kita sudah siapkan kopi kesukaan Mas Wali. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga dengan semangat Sumpah Pemuda terus hidup dalam diri kita semua, terutama para generasi muda, kaum muda ya, yang kreatif, tangguh, dan berjiwa nasionalis yang kuat. Terima kasih banyak Mas Wali atas waktunya hari ini, meluangkan waktu untuk podcast KPU Kota Surakarta, dan
Teman pemilih, mari kita buktikan bahwa semangat Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah, tapi juga gerak nyata untuk membangun kota kita tercinta ini. Saya Justinus Arya Arteswara pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka untuk Indonesia, pemuda Solo luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, matur nuwun sangat. Makasih ya Mas.